Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi khususnya, dan juga saya ingin mengajak kita semua untuk mentadaburi tentang hubungan kita dengan Allah. Seperti apa sih hubungan kita dengan Allah? Sudah berapa baikkah hubungan kita dengan Allah? Atau apakah hubungan kita dengan Allah sudah mulai renggang akhir-akhir ini, sehingga kita merasakan kerenggangan itu di setiap sholat kita? Sholat kita menjadi tidak khusyuk, pikiran kemana-mana dan lain sebagainya. Kerenggangan hubungan antara kita dengan Allah itu juga dapat kita rasakan, terlihat dengan mudahnya kita merasa sedih, merasa gelisah, galau, dan berkeluh kesah. Kemudian kerenggangan antara hubungan kita dengan Allah itu juga dapat dilihat dengan bagaimana tidak harmonisnya antara hubungan kita dengan pasangan kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, bahkan mungkin dengan orang tua kita. Karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka akan buruk pula hubungannya dengan sesama manusia. Dan sebaliknya, siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka insya Allah akan baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau kita merasa hubungan kita dengan keluarga kita tidak baik, hubungan kita dengan tetangga kita tidak baik, maka hal pertama yang harus kita introspeksi adalah jangan-jangan hubungan kita dengan Allah juga tidak baik, sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga tidak baik. Kalau kita merasa kita tidak khusyuk dalam sholat, kita mulai meninggalkan membaca Al-Quran, kemudian kita juga susah untuk bangun subuh tepat waktu, itu merupakan salah satu indikasi bahwa hubungan kita dengan Allah juga sedang tidak baik. Para ulama di zaman dulu sangat memperhatikan hubungan mereka dengan Allah, sampai-sampai mereka mengatakan, ketika rumah mereka bocor, maka mereka akan sholat dan kemudian minta ampun. Karena tidaklah rumah itu bocor kecuali itu menjadi bukti hubungannya dengan Allah sedang tidak baik. Kemudian kalau mereka berselisih dengan pasangan mereka, maka mereka akan minta ampun kepada Allah. Karena tidaklah mereka berselisih dengan pasangan mereka kecuali karena mereka mulai jauh dari Allah. Para ulama di masa itu menyadari bahwa setiap masalah-masalah yang membuat hidup menjadi tidak nyaman adalah karena hubungannya dengan Allah juga tidak baik. Dan hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya akan memudahkan kita di dalam kehidupan di dunia, tapi juga sebagai jaminan kemudahan kita di akhirat kelak. Karena di akhirat kita sudah tidak bisa berharap kepada siapa-siapa lagi kecuali kepada Allah. Makanya saya pribadi mengingatkan pada diri saya sendiri dan mengajak teman-teman semua untuk merenungkan kembali sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah. Kita lihat lagi kehidupan kita, kita lihat lagi ibadah kita. Apakah kita masih malas untuk sholat berjamaah? Apakah kita masih malas untuk membaca Al-Quran? Sehingga sudah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita kembali lagi mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian caranya seperti apa? Allah itu pemaaf, Allah itu tidak pendendam, Allah itu pemurah. Kalau kita ingin kembali dekat kepada Allah, kita dapat mulai dengan mengatakan La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Aku yang zolim, aku yang salah. Akui kesalahan kita, minta maaf kepada Allah, dan insya Allah hubungan kita terhadap Allah dan juga sesama manusia akan berangsur membaik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.